Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai perkembangan sosio-emosional anak. Disimak baik-baik ya teman-teman. Oh iya, sebelum ke materi, kita kenalan dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Sidik dengan NIM 7111201002. Halo, nama saya Karini Ayu Fatimah Sabrina, NIM 004. Nama saya Panji Muhammad dengan 7111201011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakamena Nadia dengan NIM 71121013. Hai, aku Jilfat, NIM 7112011022. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Nur Alifa dengan NIM 7111201026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Hutami Kartika dengan NIM 7111201038. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sosial emosional pada anak. Perkembangan sosial merupakan suatu proses pembentukan pribadi dalam masyarakat, yaitu pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa perkembangan sosial anak adalah suatu proses dalam kehidupan anak untuk berperilaku sesuai dengan norma atau aturan dalam lingkungan kehidupan anak. Lebih lanjut, dikatakan bahwa perkembangan sosio-emosional meliputi perkembangan dalam hal emosi, kepribadian, dan hubungan interpersonal. Pada tahap awal masa kanak-kanak, perkembangan sosial emosional berkisar tentang proses sosialisasi, yaitu proses ketika anak mempelajari nilai-nilai dan perilaku yang diterima dari masyarakat. Di sini aku bakal jelasin tentang karakteristik perkembangan sosio-emosional anak. Jadi, emosi pada masa awal kanak-kanak itu sangatlah kuat. Bahkan, pada masa ini, emosi anak mengalami ketidakseimbangan yang dimana anak akan mudah terbawa emosi sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Menurut Ahlok pada bukunya di tahun 1978, perkembangan emosi mencolok pada anak usia 2,5 tahun sampai 3,5 tahun dan 5,5 tahun sampai 6,5 tahun. Di sini aku juga bakal jelasin tentang ciri utama reaksi emosi pada anak. Yang pertama itu ada reaksi emosi anak yang sangat kuat. Jadi, makin bertambahnya usia anak akan makin bertambah kematangan emosinya. Maka, anak akan semakin terambil data untuk memilah dan memilih kabar keterlibatan emosionalnya. Anak akan memperlihatkan reaksi emosional yang sangat kuat dalam menghadapi setiap peristiwa yang telah ia lalui. Yang kedua itu ada reaksi emosi seringkali muncul pada setiap peristiwa dengan cara yang diinginkan. Jadi gini, jika anak menginginkan sesuatu, ia akan menangis dengan keras dan hal ini tuh tidak dapat diterima oleh lingkungannya. Semakin emosi anak berkembang menuju kematangannya, mereka akan belajar untuk mengontrol diri dan memperlihatkan reaksi emosi dengan cara yang dapat diterima lingkungannya. Yang ketiga ada reaksi emosi anak mudah berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Jadi itu tuh saat ada anak yang menangis, ia akan berhenti menangis kan jika ibunya mengalihkan perhatian yang misalnya dengan cara membelikan sesuatu yang ia sukai, contohnya mainan. Dengan begitu, emosi anak diklaim masih mudah teralihkan ke kondisi yang lain. Yang keempat, reaksi emosional bersifat individual. Artinya, sekalipun peristiwa pencetus emosi adalah sama, namun reaksi setiap orang akan berbeda dalam menyikapinya. Hal ini disebabkan oleh pengalaman yang diberikan oleh lingkungan setiap individu, membuat reaksi emosi yang diperlihatkan berbeda-beda. Yang terakhir, ada keadaan emosi anak dapat dikenali melalui gejala tingkah laku yang ditampilkan.
Misalkan pada anak yang mengalami hambatan dalam mengekspresikan emosinya secara terbuka, mereka tuh biasanya akan memperlihatkan gejala tingkah laku seperti melamun, gelisah, menghisap jari, menggigit kuku, dan juga kesulitan berbicara. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan tugas perkembangan sosial emosional anak. Anak usia 3-5 tahun itu sedang berada di fase perkembangan sosial emosional. Ada 6 tahap dalam kurun waktu 3-5 tahun yang dimana di tiap-tiap tahapnya anak diharapkan sudah bisa melakukan tugas yang seharusnya dilakukan di tahap tersebut. Jadi anak usia 3 tahun itu diharapkan udah bisa memilih teman bermain, memulai interaksi sosial dengan anak lain, berbagi mainan dengan teman-temannya, meminta izin untuk memakai benda milik orang lain, dan mengekspresikan sejumlah emosi melalui tindakan, kata-kata, atau ekspresi. Lalu 6 bulan kemudian atau anak usia 3 tahun 6 bulan diharapkan sudah bisa menunggu atau menunda keinginannya selama kurang lebih 5 menit dan menikmati kedekatan sementara dengan salah satu teman bermainnya. Beranjak lebih dewasa lagi, anak usia 4 tahun itu diharapkan udah bisa menunjukkan kebanggaannya terhadap keberhasilan. Lalu membuat sesuatu karena imajinasinya yang dominan dan juga memecahkan masalah dengan temannya melalui proses penggantian, persuasi, dan negosiasi. 6 bulan kemudian atau anak usia 4 tahun 6 bulan ini tugasnya tergolong yang paling banyak. Yang pertama, anak itu diharapkan udah bisa menunjukkan rasa percaya dirinya dalam mengerjakan tugas. Lalu yang kedua, menceritakan kejadian atau pengalaman yang baru saja ia lewati. Lalu yang ketiga, anak itu diharapkan dia lebih menyukai ditemenin sama teman yang sebayanya dibandingin ditemenin sama orang yang lebih dewasa seperti ibunya, kakaknya. Lalu yang keempat, anak juga harus udah bisa menyatakan alasan untuk perasaan orang lain. Yang kelima, anak harus udah diharapkan bisa menggunakan barang-barang milik orang lain dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, anak usia 4 tahun 6 bulan juga diharapkan bisa menghentikan perilaku yang tidak pantas dalam 1 kali teguran. Sekarang kita naik lagi ke anak usia 5 tahun. Di umur 5 tahun ini, anak diharapkan sudah memiliki beberapa kawan. Mungkin ada satu yang menjadi sahabatnya. Dan juga di usia ini, anak diharapkan udah bisa memberi semangat atau menolong anak-anak yang lainnya. Yang terakhir, anak usia 5 tahun 6 bulan ini harapannya yaitu mencari kemandirian lebih banyak, menikmati hubungannya dengan anak-anak lainnya, dan menyatakan pernyataan-pernyataan positif mengenai keunikan dan keterampilan berteman secara mandiri. Mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai tahapan tugas perkembangan sosial emosional anak. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Tahapan perkembangan sosial emosional menurut Erikson. Tahap 1 yaitu trust versus mistrust atau percaya versus tidak percaya terjadi pada usia 0 sampai dengan 18 bulan. Pada tahap ini merupakan tingkatan paling dasar dalam hidup. Oleh karena itu, perkembangan kepercayaan bayi sangat bergantung pada kualitas dari pengasuh pada anak. Jika anak berhasil membangun kepercayaan, dia akan merasa selamat dan aman dalam dunia. Namun jika mendapatkan pengasuh yang tidak konsisten atau tidak tersedianya emosional atau menolaknya, dapat mendorong perasaan tidak percaya diri pada anak yang diasuh, hingga menghasilkan ketakutan. Tahap 2, otonomi versus malu dan ragu-ragu. Terjadi pada usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Tingkat kedua dari teori perkembangan psikososial Erikson ini terjadi selama masa awal kanak-kanak dan berfokus pada perkembangan besar dari pengendalian diri. Seperti Freud, Erikson percaya bahwa toilet training merupakan bagian yang penting sekali dalam proses ini. Tetapi alasan Erikson cukup berbeda dari Freud. Erikson percaya bahwa belajar untuk mengontrol fungsi tubuh seseorang akan membawa kepada perasaan mengendalikan dan kemandirian. Kejadian-kejadian penting lain meliputi pemerolehan pengendalian lebih
lebih, yakni atas pemilihan makanan, mainan yang disukai, dan juga pemilihan pakaian. Anak yang berhasil melewati tingkat ini akan merasa aman dan percaya diri, sementara yang tidak berhasil akan merasa tidak cukup dan ragu-ragu terhadap diri sendiri. Tahap ketiga, inisiatif versus rasa bersalah atau guilt. Terjadi pada usia 3 sampai dengan 5 tahun. Selama masa usia prasekolah mulai menunjukkan kekuatan dan kontrolnya akan dunia melalui permainan langsung dan interaksi sosial lainnya. Mereka lebih tertantang karena menghadapi dunia sosial yang lebih luas, maka dituntut perilaku aktif dan bertujuan. Anak yang berhasil dalam tahap ini merasa mampu dan kompeten dalam memimpin orang lain, adanya peningkatan rasa tanggung jawab dan prakarsa. Mereka yang gagal mencapai tahap ini akan merasakan perasaan bersalah, perasaan ragu-ragu, dan kurang inisiatif. Perasaan bersalah yang tidak menyenangkan dapat muncul apabila anak tidak diberi kepercayaan dan dibuat merasa sangat cemas. Erikson yakin bahwa kebanyakan rasa bersalah dapat digantikan dengan cepat oleh rasa berhasil. Tahap 4 yaitu industri versus inferiority atau tekun versus rasa rendah diri. Terjadi pada usia 6 sampai dengan pubertas. Melalui interaksi sosial, anak mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap keberhasilan dan kemampuan mereka. Anak yang didukung dan diarahkan oleh orang tua dan guru membangun perasaan kompeten dan percaya dengan keterampilan yang dimilikinya. Anak yang menerima sedikit atau tidak sama sekali dukungan dari orang tua, guru, atau teman sebaya akan merasa ragu akan kemampuannya untuk berhasil. Prakarsa yang dicapai sebelumnya memotivasi mereka untuk terlibat dengan pengalaman-pengalaman baru. Ketika beralih ke masa pertengahan dan akhir kanak-kanak, mereka mengarahkan energi mereka menuju penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Permasalahan yang dapat timbul pada tahun sekolah dasar adalah berkembangnya rasa rendah diri, perasaan tidak berkompeten, dan tidak produktif. Erikson yakin bahwa guru memiliki tanggung jawab khusus bagi perkembangan ketekunan anak-anak. Di sini saya akan membahas faktor perkembangan sosial emosional. Perkembangan emosional anak tidak selamanya stabil. Banyak faktor yang mempengaruhi stabilitas emosi dan kesanggupan sosial anak, baik yang berasal dari anak itu sendiri maupun berasal dari luar dirinya. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak. Pertama, keadaan di dalam individu. Keadaan individu seperti usia, keadaan fisik, integrasi, peran seks, dan lain-lain dapat mempengaruhi perkembangan individu. Hal yang cukup menonjol terutama berupa cacat tubuh apapun yang dianggap oleh diri anak sebagai kekurangan atau sangat mempengaruhi perkembangan emosinya. B. Konflik-konflik dalam proses perkembangan. Di dalam menjalani fase-fase perkembangan, tiap anak harus melalui berbagai macam konflik yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses, tetapi ada juga yang mengalami gangguan atau hambatan dalam menghadapi konflik ini. Anak yang tidak dapat mengatasi konflik tersebut biasanya mengalami gangguan emosi. C. Sebab-sebab yang bersumber dari lingkungan. Anak-anak hidup dalam 3 macam lingkungan yang mempengaruhi perkembangan emosinya dan kepribadiannya. Ketiga faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan tersebut adalah: pertama, lingkungan keluarga. Keluarga sangat berperan dalam menanamkan dasar pengalaman emosi. Jika secara umum ekspresi emosi cenderung di otak oleh lingkungan keluarga, maka hal tersebut memberi isyarat bahwa emotional security yang ia dapatkan dari keluarga kurang memadai. Dalam kondisi seperti ini, anak mudah marah, cepat nangis, dan sebagainya, sehingga ia sukar bergaul. Gaya pengasuhan yang diperoleh anak dan keluarganya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi anak. Kedua, lingkungan sekitarnya. Kondisi lingkungan yang dapat dipengaruhi emosi anak antara lain daerah yang terlalu padat, daerah yang memiliki angka kejahatan tinggi, kurangnya fasilitas rekreasi, dan tidak adanya aktivitas yang diorganisasi dengan baik untuk anak-anak. Ketiga, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang dapat menimbulkan gangguan emosi dan menyebabkan terjadinya tingkah laku pada anak antara lain hubungan yang kurang harmonis antara anak dan guru, hubungan yang kurang harmonis dengan teman-teman. Sedangkan perkembangan sosial anak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Pertama, lingkungan keluarga. Di antara faktor yang terkait di lingkungan keluarga dan banyak berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak adalah status sosial ekonomi keluarga, keutuhan keluarga, sikap dan kebiasaan orang tua. Faktor dari luar rumah. Jika hubungan mereka dengan teman sebaya dan orang dewasa di luar rumah menyenangkan, mereka akan menikmati hubungan sosial tersebut dan mengulanginya. Demikian pula hal sebaliknya. Ketiga, faktor pengaruh pengalaman sosial awal. Pengalaman sosial awal sangat menentukan perilaku kepribadian selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan prinsip perkembangan sosio-emosional anak. Pembelajaran yang berbasis Developmentally Appropriate Practice atau disingkat DAP memiliki beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam usaha untuk perkembangan sang anak.
termasuk dalam pengembangan sosio-emosional anak. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua aspek perkembangan pada anak saling terkait. Perkembangan dalam satu aspek dapat membatasi, memudahkan, atau bahkan melancarkan perkembangan kemampuan yang lainnya. Misalnya, keterampilan bahasa anak akan mempengaruhi kemampuannya dalam melakukan hubungan sosial. Yang kedua, perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur. Urutan pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada anak biasanya dapat diprediksikan. Yang ketiga, perkembangan berlangsung secara bervariasi. Tiap anak memiliki variasi perkembangan yang berbeda dibandingkan dengan anak yang lain. Contoh perbedaan perkembangannya itu pada temperamen, gaya belajar, latar belakang, lalu pada keunggulannya, kebutuhan, dan minat yang berbeda-beda. Keempat, pengalaman awal anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak ke depannya. Pengalaman yang positif maupun negatif bersifat kumulatif. Maksudnya, jika pengalaman tersebut tidak sering terjadi, maka pengaruhnya terhadap perkembangan anak mungkin akan kecil. Tapi, jika pengalaman positif dan negatif itu sering terjadi, maka mungkin pengaruhnya akan kuat. Kelima, perkembangan mengarah ke hal yang lebih kompleks. Belajar selama usia dini dari pengetahuan behavioral menuju pengetahuan simbolik. Program belajar yang berorientasi pada perkembangan anak memberikan kesempatan pada anak untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan perilakunya dengan memberi pengalaman langsung dan membantu mereka memperoleh pengetahuan simbolik dengan menampilkan pengalamannya melalui berbagai media seperti media gambar, melukis, menyusun model, dan lain sebagainya. Keenam, perkembangan anak dipengaruhi oleh berbagai konteks. Konteks sosial budaya, keluarga, latar belakang pendidikan, dan lain-lain mempunyai dampak terhadap perkembangan anak. Ketujuh, anak-anak adalah pelajar yang aktif. Pengalaman belajar anak diperoleh dari lingkungan fisik dan sosial yang secara kultural diterjemahkan untuk membangun pengetahuannya tentang lingkungan dan sekitarnya. Anak-anak memberikan kontribusi terhadap perkembangannya sendiri dan belajar dari pengalamannya yang diperoleh di dalam keluarga, lembaga pendidikan, maupun masyarakat. Kedelapan, perkembangan adalah hasil interaksi kematangan biologis dan lingkungan. Kehidupan manusia adalah hasil dari pembawaan lingkungan yang saling berhubungan. 9. Bermain adalah wahana penting bagi perkembangan anak. Perkembangan sosial, emosi, dan kognitif anak dapat dilakukan melalui kegiatan bermain. Bermain merupakan refleksi dari perkembangan anak, mengingat perkembangan anak adalah hasil dari proses interaktif yang diperoleh dari bermain. Ke-10, perkembangan anak akan meningkatkan jika diberikan kesempatan. Perkembangan anak akan meningkat jika mereka diberi kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan baru yang diperolehnya dan jika mereka diberikan tantangan. Ke-11, tiap anak mempunyai cara yang berbeda untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan. Anak-anak mempunyai cara untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang berbeda-beda. Begitu pula cara mereka untuk menampilkan kemampuan yang telah diperolehnya berbeda pula. Yang ke-12, pelayanan komprehensif. Pendidikan atau guru harus dapat memberikan pelayanan secara komprehensif kepada anak, seperti layanan kesehatan fisik, gizi, mental, dan sosial.